Khawatir. Rintik. Sambil menunggu yang lain, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian kitab Alfiyah bin Malik beserta syarahnya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, untuk para ulama, khususnya Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Aqil, dan untuk guru-guru kita, khususnya untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita ini ya, bukan minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Libur. Minggu lalu libur. Ya, minggu lalu libur. Minggu lalunya lagi juga libur. Iya. Makanya ini review sebentar ya terkait dengan kita masih membahas terkait dengan isim mausul ayun. Di sini ada penjelasan bahwasanya boleh membuang sodr silah ayun secara mutlak, baik silahnya itu panjang atau tidak. Ini menurut Imam Basroh, ya, itu boleh membuang sodr silah ayun secara mutlak, baik silahnya panjang atau tidak. Contohnya yu'jibuni ayyuhum qaimun. Nah, ini di sini ayyuhum di sini kan isim mausul. Nah, silahnya huwa qaimun. Nah, huwa di sini namanya sodr silah. Ya, sodr silah itu permulaan silah. Nah, di sini diperbolehkan membuangnya. Nah, jadi dibuang menjadi yu'jibuni ayyuhum qaimun. Tapi dengan syarat ayunnya ini diidhofahkan ya. Kalau tidak diidhofahkan, dia tidak tidak bisa dibuang. Itu salah satu penjelasan kemarin ya. Ketika ayun itu diidhofahkan, maka dia boleh membuang sodr silahnya, baik silahnya pendek atau panjang. Nah, huwa qaimun kan ini pendek ya, itu boleh, atau panjang misalnya huwa abuhu qaimun, itu kan panjang, itu juga tetap diperbolehkan membuang sodr silah. Kemudian kita juga membahas terkait dengan selain isim mausul ayun. Kalau ayun, isim mausul ayun itu boleh membuang sodr silah, baik sodr silahnya panjang, baik silahnya itu panjang atau pendek. Sementara untuk isim mausul yang selain ayun itu boleh membuang sodr silah atau permulaan silah jika silahnya panjang. Nah, ini menurut ulama Basroh. Jadi jika silahnya panjang maka diperbolehkan membuang sodr silah. Tapi kalau jika silahnya pendek maka tidak diperbolehkan. Itu membuat menurut imam ulama Basroh. Tapi kalau menurut ulama Kufah itu boleh, baik silahnya panjang atau pendek itu boleh dibuang sodr silahnya. Kalau menurut ulama Basroh syaratnya harus panjang, kalau pendek tidak boleh dibuang. Contohnya ini ya, ja'alladzi huwa dharibun zaidan. Huwa dharibun zaidan ini
tergolong panjang silahnya, maka boleh dibuang sodar silahnya, yakni huwa, menjadi ja'alladzi dharibun Zaidan. Telah datang orang yang memukul Zaid. Huwanya dibuang. Atau ma'ana billadzi huwa qailun lakasu'an. Huwa qailun lakasu'an ini kan panjang ya. Maka boleh sodar silahnya dibuang, yakni berupa huwa, menjadi ma'ana billadzi qailun lakasu'an. Itu penjelasan yang kedua ya. Kemudian ini juga ada syarat boleh membuang sodar silah, yaitu jika kalimat yang sesudahnya tidak dapat dijadikan silah, alias bukan berupa kalimat atau jumlah. Ya. Contohnya ini, ja'anil ladzi huwa abuhu karimun. Ja'anil ladzi huwa abuhu karimun. Telah datang padaku orang yang bapaknya mulia. Ya, karim atau murah ya. Huwa abuhu karimun. Ini kan silah ya. Silahnya alladzi. Ternyata kalau huwanya dibuang itu ini sudah membentuk silah lagi atau berupa jumlah. Maka huwanya ini tidak boleh dibuang. Kenapa? Karena khawatir ini terjadi kebingungan ya. Di sini masih menyimpan dhamir juga yang kembali kepada alladzi. Jadi kalau setelah sodar silah ini mengandung silah lagi ya, atau mengandung jumlah yang ada dhamir yang kembali kepada isim mausul, maka sodar silahnya tidak boleh dibuang. Ini jika sodar silahnya itu baik sodar silahnya itu berupa di mahal rofa ya, rofa, nasab atau jer. Nah, yang nasab ini contohnya ini, ja'anil ladzi dharabtuhu fi darihi. Telah datang kepadaku orang yang saya memukulnya di dalam rumahnya. Dharabtuhu, hu-nya ini tidak boleh dibuang. Kenapa? Karena ketika dibuang, kalimat setelahnya itu juga ada dhamir yang kembali kepada alladzi. Jadi kalau dibuang yang dibuang yang mana? Apakah ini mengandung dhamir yang dibuang atau tidak? Ini juga ketika istilah itu berupa dibaca majrur. Itu juga tidak boleh dibuang kalau setelah mengandung kalimat yang ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Contohnya marartu bi ayyihim mararta bihi fi darihi. Boleh dibuang. Kenapa? Karena kalimat yang jatuh setelahnya itu juga mengandung dhamir yang kembali kepada isim mausul. Nah, ini yang insya Allah nanti kita akan bahas ya. Dari sini mungkin bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Memang agak jelimet ya, karena sudah. Hanya beda-beda tipis. Membuang huwa sama tiga itu kelihatannya kan nggak ada bedanya. Ya. Alladzi abuhu karimun itu juga mudeng juga dalam kalimat. Bentar, gimana Pak? Ya, kalau ada kalimat alladzi abuhu karimun itu kan juga bisa dipahami sebenarnya walaupun nggak ada buahnya gitu. Ya, makanya di sini tidak boleh dibuang buahnya karena abunya ini juga mengandung dhamir yang kembali kepada alladzi. Karena yang setelah sodar silah ini berupa jumlah
yang mengandung domir yang juga kembali kepada alladzi, maka huanya tidak boleh dibuang. Ini juga. Kalau karena yang sila ini kembalinya ke alladzi enggak? Sama kan? Ya, sila aja. Juga kembali ke alladzi. Jadi domir dua-duanya yang munfasil sama mutasil, dia kembalinya ke alladzi itu. Ya. Dia dikatakan sodr sila karena di awal kalimat gitu Bu ya? Ya, di awal di sini. Di awal sodr itu kan permulaan ya Pak ya? Iya. Dia kedudukannya sebagai mubtada kalau gitu. Wa Abu Karim. Iya. Abu Karimun ini ada dua kedudukan. Abu Karimun jadi khobarnya Abu mubtada lagi. Karimun jadi Oh iya, jadi Abu Karimun itu sebagai khobarnya huwa gitu ya. Ya. Sedangkan Abuhu itu mubtada, Karimun khobar. Ya. Nah, ini berarti yang namanya apa? Jumlah ismiyah, apa namanya? Khobar yang berupa jumlah ismiyah, khobar jumlah. Ya, khobar jumlah. Jumlahnya jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Ini akan kita bahas insya Allah. Terkait dengan boleh membuang domir akhir. Langsung kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara qawlihi wal hadfu indahum katsirun min jali ila akhirih ila al-a'idil mansubi. Musannif yakni Imam Ibnu Malik ini yang atas belum dibahas Bu Ustaz. Gimana Pak? Yang ini ya, yang ini asnya tadi yang saya terangkan. Enggak apa-apa, kita baca ya. Wa bihadza yadhharu laka ma fi kalamil musannifi minal ibhami. Dan dengan ini tampak pada kalian bahwasanya perkataan musannif itu rancu, ibham itu rancu. Fa innahu lam yubayyin annahu mata saluha ma ba'da dhamiri li ayyakuna silatan la yuhdaf. Karena tidak jelas kapan lafadz yang setelah yang pantas ya, setelah dhamir itu dijadikan silah tidak dibuang. Yang tadi yang saya yang kita bahas ya. Yang dorob tuhu tadi ya, apakah domir itu ya boleh dibuang atau tidak? Apakah sawaun karena domir marfu'an au mansuban au majruron? Apakah domirnya itu yang tidak boleh dibuang sama saja ketika rofa, nasab atau jir? Wa sawaun akanal mausulu ayyan am ghairu ayyan. Nah, sama saja apakah isim mausulnya itu ayun atau tidak. Bal rubama yash'uru dhahiru kalamihi bi annal hukma makhsusun bi dhamiril marfu'in. Tapi ya, barangkali yang secara jelas ya, dhahiru kalamihi dhahirnya kalamnya musannif itu ya
menghukumi secara khusus dhamir yang rofa. Jadi seolah-olah pendapatnya Imam Musonif itu yang boleh dibuang, yang tidak boleh dibuang itu adalah dhamir rofa. Tadi dhamir rofa saja. Wa bi ghairi ayyin minal mausulati. Dan selain isim mausul ayun. Di anna kalamahu bidzalika, karena memang kalamnya seperti itu. Wal amru laisa kadzalik, tapi ini tidak, padahal tidak seperti itu. Bal la yuhdafu ma'a ayyin wala ma'a ghairiha. Tetapi tidak boleh ya dhamir itu dibuang beserta isim mausul ayun atau selainnya, dan tidak pula selainnya. Mata saluha ma ba'daha, ketika lafadz yang setelahnya, yakni setelah dhamir itu ya, itu pantas di ayyaku nasilatan, dijadikan silah, kama taqaddama, sebagaimana yang telah dijelaskan. Nahwu contoh ja'alladzi huwa abuhu muntariqun. Ini yang saya singgung tadi ya. Ja'alladzi huwa abuhu muntariqun. Telah datang orang yang bapaknya berangkat atau pergi. Nah, ini kan huwa, ini saudara silah ya. Abuhu muntaliqun, ini juga silah. Ternyata setelah huwa ini saudara silah ada kalimat baru. Kalimat yang mengandung silah secara sempurna. Maka huwanya tidak boleh dibuang. Wa yu'jibuni ayyuhum huwa abuhu muntariqun. Wa kadzalikal mansubu wal majruru. Nah, kalau tadi contoh shadr silah yang marfu, yang dibaca rofa. Begitu juga ketika shadr silahnya mansub dan majrur. Nahwu ja'anil ladzi darabtuhu fi darihi. Ini hunya ini kan mansub ya, jadi maf'ulnya daraba. yakni a'id. Nah, ini a'id yang kembali kepada alladzi. Wa marartu billadzi marartu bihi fi darihi. Nah, kalau ini dia dibaca majrur. Wa yu'jibuni ayyuhum darabtuhu fi darihi wa marartu bi ayyihim mararta bihi fi darihi. Nah, ini intinya tadi shadr silah itu tidak boleh dibuang kalau kalimat yang jatuh setelahnya itu pantas menjadi silah atau berupa jumlah atau syibhul jumlah, maka dia tidak boleh dibuang, baik a'id atau shadr silah tadi itu berupa marfu dibaca rofa, dibaca jer, dibaca nasab atau dibaca majrur. Gitu. Di sini mafhum atau bingung? Bingung. Bingung ya Bu ya. Belum pernah belajar Ustazah. Ya. Ya, dikit-dikit lah. Gimana yang lainnya? Bingung juga? Ya, ini yang penjelasannya sama persis yang saya singgung tadi ya. Ini ya, kan Pak Suripno, mana Pak Suripno? Pak Suripno mah pinter, dia rajin. Wah, Pak Suripno hilang, Bu. Mbak Ustazah. Ya. Ini Bu tadi kan ja'alladzi huwa abuhu muntaliqun ini ya. Ini kan alladzi isim mausul. Huwa abuhu muntaliqun ini silahnya. Ya, huwanya ini namanya shadr silah. Nah, tadi kan dikatakan ya, kalau shadr silah itu boleh dibuang kalau silahnya panjang. Ini kan kebetulan silahnya panjang ya. Huwa abuhu muntaliqun kan silahnya panjang. Tapi huwanya di sini tidak boleh dibuang. Meskipun panjang. Kenapa? Karena kalimat yang setelahnya huwa ini itu mengandung
dhamir yang juga kembali kepada isim mausul, atau dia berupa jumlah yang sempurna, gitu. Jumlah yang sempurna, bahkan dia bisa menjadi silah juga. Gitu. Maka huanya di sini tidak boleh dibuang. Seperti itu. Ya, meskipun silahnya ini panjang. Ini juga wayu jibuni ayyuhum huwa abu muntarikun. Nah, huanya di sini juga tidak boleh dibuang. Kenapa? Karena kalimat setelahnya itu sempurna dan mengandung dhamir yang kembali kepada isim mausul. Atau dia berupa jumlah. Maka huanya ini tidak boleh dibuang. Atau saudara silahnya ini tidak boleh dibuang. Nah, dua ini kebetulan dibaca rofa. Ya. Begitu juga ketika dia dibaca nasab. Ini juga tidak boleh dibuang. Kalau ikut aturan awal itu kan boleh. Ya. Membuang saudara sila atau aid itu. Tapi kebetulan kalimat yang jatuh setelahnya itu mengandung dhamir yang kembali kepada isim mausul juga, yang dia sempurna apa berupa jumlah atau syibhul jumlah. Kalau tadi Abu Muntalikun ini kan jumlah ya, ya apa mubtada khobar. Kalau fidarihi di sini berupa jar majrur. Maka hu di sini ya ja'anil ladzi darabtuhu fidarihi, hu di sini tidak boleh dibuang. Begitu juga ketika dibaca majrur wa marartu bil ladzi marartu bihi fi darihi. Bihinya ini juga tidak boleh dibuang. Nah, kita lanjut ya. Di sini kembali kepada alladzi juga Bu Ustaz ya. Fi darihi itu kan ada dhamir mutasilnya itu kembali kepada alladzi berarti. Iya. Jadi kayak ngait lah. Ya, ini memang ait. Jadi aitnya ada dua ini. Ya, makanya hu yang pertama tidak boleh dibuang. Soalnya nanti khawatir membuat bingung ya. Mana yang dibuang? Apakah itu mengandung dhamir yang dibuang? Iya. Paham lah. Nah, ini ya di sini yang dulu itu juga udah dibahas ya. Fala yajuzu hadful ha'i min darabtuhu fala taqulu ja'alladzi darabtu fi darihi li'annahu la yu'mal al-mahdhuf. Insyaallah mafhum ya, Bapak Ibu. Salah lah. Kita lanjutkan. Ini juga masih terkait dengan membuang aid. Wa asyara bi qawlihi wal hadfu indahum katsirun min jali ila akhirih ila al-aidil mansubi. Musannif mengisyarahkan dengan dawuhnya wal hadfu indahum, membuang dhamir indahum. Menurut para ulama katsirun min jali itu banyak terjadi. Munjali itu apa? Jelas ya, terlihat. Sampai apa namanya ini ila akhirihi, sampai akhir bait. Yang dimaksud al-hadfu membuang apa? Jadi membuang al-aid al-mansub, membuang aid yang dibaca nasab. Ya. Wa syartu jawazi hadfihi. Nah, ternyata tidak asal boleh membuang, ada syaratnya. Syarat boleh membuang aid yang dibaca nasab ayyakuna muttasilan. Dia harus muttasil. Dia harus berupa dhamir muttasil, tidak boleh berupa dhamir munfasil. Mansuban dibaca nasab. Bi fi'lin tamin, dan dinasabkan dengan fi'il yang sempurna. Au biwasfin atau sifat. Ini biasanya isim fa'il ya. Contoh ja'alladzi darabtuhu.
telah datang orang yang saya memukulnya. Ja'alladzi darabtuhu walladzi ana mu'tikahu dirhamun. Sesuatu yang saya memberikannya itu adalah dirham. Barang yang saya telah memberikannya itu adalah dirham. Fayajuzu hadful ha'i min darabtuhu. Fataqulu ja'alladzi darabtu. Telah datang orang yang saya memukul. Nah, hu-nya dibuang. Ini boleh. Ya. Ja'alladzi darabtu saja boleh. Hu-nya dibuang. Nah, dalilnya mana di dalam Al-Quran? Ada contohnya, wa minhu qauluhu, di antaranya firman Allah, darni wa man khalaqtu wahida. Darni wa man khalaqtu ay khalaqtuhu. Biarkanlah aku dan orang yang saya menciptakannya. Khalaqtuhu. Nya kembali kepada man. Ini juga dibuang di dalam Al-Quran. Ahadalladzi ba'atsahu Allahu rasulah. Ini ai ba'atsahu. Nya dibuang. Itu diperbolehkan ya. Diperbolehkan membuang aid yang dibaca nasab dengan syarat aidnya itu berupa dhamir muttasil yang dinasabkan oleh fiil yang sempurna. Kalau hu-nya di sini kan dinasabkan oleh doroba ya. Atau sifat mu'tikahu. Mu'tin ini kan isim fa'il ya. Atau yu'ti. Dari kata atau yu'ti mu'tin. Itu diperbolehkan. Wa kadzalika yajuzu hadful ha'i min mu'tikahu fataqulu alladzi ana mu'tika dirhamun. Sesuatu yang saya memberikan kepadamu itu adalah dirham. Di sini mafhum Bapak Ibu? Ya jujur hadfu alha maksudnya yang ditulisan mu'tikahu itu hanya boleh dibuang aja. Gimana Pak? Ini kan apa? Wa kadzalika yajuzu hadful ha'i min mu'tikahu. Berarti domir yang hadis ini boleh dibuang kalau di dalam. Iya, boleh dibuang. Fataqulu alladzi ana mu'tika. Ya, dirham. Hu-nya dibuang jadi ana mu'tika. Sesuatu yang saya memberikan kepadamu adalah dirham. Ka ini juga domir. Ya, ka ini juga domir. Domir mutasil. Ya, tapi yang kembali kepada alladzi kan hu-nya itu tadi. Aidnya itu kan hu tadi. Itu boleh dibuang. Bagaimana di dalam Al-Quran ini khalaqtu ay khalaqtuhu ba'asa ay ba'asahu. Ada domir yang dibuang yang kembali kepada alladzi. Iya. Nah, ini juga di dalam syair ya. Wallahu mulika fadlun fahmadan bihi. Fama lada ghairihi naf'un wala dararun. Takdiruhu alladzi Allahu mulikahu. Nah, ini mulikahu. Hu-nya dibuang. Itu ta'ala sob mau bukan mau mulika. Ya. Mulikahu. Fadlun fahmadan bihi. Fahudifat al-ha'u. Maka dibuang haknya. Iya. Ini diperbolehkan dengan syarat tadi harus berupa dhamir muttasil, mansub. Mansubnya dinasabkan oleh fiil yang sempurna atau sifat. Kalau di sini mulin. Yang memberikan, menguasakan. Fadlun anugerah.
Wa kalamul musannifi yaqtadi annahu kasirun. Nah, tadi ucapannya musannif itu yaqtadi apa? Ya mengarahkan bahwasannya contoh ini tuh banyak, ya kan? Tadi kan di sini wal hadfu indahum katsirun menjali, itu kan kata yang Imam Ibnu Malik, membuang domir ini menurut para ulama itu banyak. Tapi menurut Imam Ibnu Aqil walaysa kadzalik, padahal tidak seperti itu. Balil katsiru hadfuhu minal fi'il madhkuri. Tetapi yang banyak itu adalah membuang aid dari fi'il yang tersebut. Banyaknya itu dibuangnya dari yang dinasabkan oleh fi'il. Wa amal wasfu fal hadfu minhu qalil. Sedangkan yang dinasabkan oleh sifat itu sedikit. Contohnya rata-rata memang yang dinasabkan oleh fi'il. Fa in kana dhamiru munfasilan lam yajuz al hadfu. Tadi kan syaratnya domirnya harus munfasil. Nah, jika domir itu munfasil atau terpisah, ya domir yang terpisah, lam yajuz al hadfu, tidak boleh membuang domirnya. Nahu ja'alladzi iyyahu darabtu atau darabta. Kalau datang orang yang dia kamu pukul. Nah, iyahu di sini tidak boleh dibuang. Kenapa? Fala yajuzu hadfu iyahu, maka tidak boleh membuang iyahu. Wa kadzalika yamtani'ul hadfu in kana muttasilan. Begitu juga ya terhalang membuang, tidak boleh membuang jika domirnya itu muttasil, mansuban mansub bi ghairi fi'lin. Tapi mansubnya tidak karena fi'il. Selain fi'il. Dinasabkannya bukan karena fi'il. Awasfin atau sifat. Wahwal harfu. Tapi dinasabkannya oleh huruf. Nah, contohnya. Ja'alladzi innahu muntaliqun. Telah datang orang yang sungguhnya dia berangkat. Nah, hunya ini kan dinasabkan oleh inna. Inna bukan fi'il, tapi huruf. Iya. Ya. Fala yajuzu hadful ha'i, maka tidak boleh membuang hak di sini. Tidak. Wa kadzalika yamtani'ul hadfu idza kana mansuban bi fi'lin naqisin. Begitu juga jika membuang, tidak boleh membuang jika dinasabkan oleh fi'il yang naqis, tidak sempurna. Contohnya di sini ja'alladzi ka'annahu zaitun. Ka'anna. Ini masuk temannya Inna ya, Inna Anna. Iya. Akhwatu Inna. Inna wa akhwatu Inna. Ka'anna lakinna laita la'al. Itu hunya tidak boleh dibuang. Karena tidak dinasabkan oleh fi'il. Iya. Ini mahalin nasbi sebenarnya. Iya. Ini mahal nasbin ya. Karena membeni. Karena dia Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Mafhum ya, insya Allah. Salam mafhum. Selanjutnya ini sudah masuk bed. Bismillahirrahmanirrahim. Kada kahatuma biwasfin fufidho ka anta qadin ba'da amrin min qadha. Kadal ladhi jurabi mal mausulajar kamurrabil ladhi maratu fahuwabar. Kadaka, ya begitu juga tadi ya membuang aid, membuang domir. Hatuma, membuang domir biwasfin. Hufido yang dijerkan biwasfin dengan sifat. Demikian pula membuang domir yang dijerkan oleh sifat. Ka antaqodin, seperti antaqodin, kamulah yang memutuskan.
ba'da amrin setelah fi'il amr min qadha dari lafaz qadha. Nah, dalam Al-Qur'an ada yaqdi antaqad putuskanlah yang kamu putuskan. Kadalladzi begitu juga ya. Dhamir yang jurra ya, yang dijerkan. Bima dengan sesuatu ya, dengan lafaz jarro yang menjarkan al-mausul terhadap mausul. Kamurra billadzi marartu fahuwa. Seperti lafaz murra billadzi marartu fahuwa. Lama faragha, ini ada yang mau baca atau Pak Suripno biasanya baca? Boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma faragha minal kalami ala dhamiri marfu'i wal mansubi syar'a fil kalami ala al-mudiri al-majruri wa huwa imma an yakuna majruran bi idhofati aw bil harfi wa in kana majruran bil idhofati lam yukhdaf illa idza kana majruran bi idhofati ismun fa'ilun bi makna ismin fa'ilin bi makna al-hal aw al-istibham aw istiqbal istiqbali nahwu ja'alladzi ana dharibuhu al-an aw ghadan fataqul ja'alladzi ana dharibun bi hadfil al-ha wa in kana majruran bi ghairi dzalika lam yukhdaf nahwu ja'alladzi ana gulamuhu aw ana madrubuhu aw ana dharibuhu amsi wa asyara bi qawlihi ka anta qadi ila qawlihi ta'ala waqdi ma anta qadin at-taqdiru ma anta qadihi wa khudifat al-ha'u wa ka'anna al-musannifa istaghna bil mithali an ayuqayyidal wasfa bikaunihi isma fa'ilin bimana al-hali al-istiqbali wa in kana majruran bi harfi fala yukhtafu illa idza dakhala ala mausuli harfan misluhu lafdun wa ma'na ittafaqul amilu fihima madatan nahwu marartu billadzi mararta bihi aw anta marun bihi wa yajuzu hadfu al-ha'i fataqul marartu billadzi mararta qala Allah ta'ala wa yashrabu mimma tashrabun ay minhu wa taqul marartu billadzi anta marun ay bihi wa minhu qawluhu wa qad kunta tukhfi hubba samra'a hiqbatan
Ini bait atau apa, Bu? Iya, syair. Fabuhlian minha billadhi anta ba'ikhun. Hai anta ba'ikhun bih. Terus, Bu, habisin aja ya. Ya, terus silakan. Wa ini ikhtalafal harfani lam yajuz hadfu nahwu marartu billadhi hodibta alaihi wala yajuzu hadfu alaihi. Wa kadzalika marartu billadhi marartu bihi ala zaidin fala yajuzu hadfu bihi minhu li ikhtilafi makna harfaini li annal ba'a ad-dakhilata ala mausuli lil ilsaqi wad dakhilati ala dhamiri lisababiyati wa in ikhtalafa amilani lam yajuz al-khadfu aidan nahwu marartu billadhi farihtu bihi fala yajuzu khadfu bihi wa hada kulluhu huwa wal mashari musyaru ilaihi wal musyari wa hada kulluhu wal mashari ilaihi bi qawlihi kadalladhi jarru bima mausula jarru ay kadalika yukhdafu dhamiru allati jarru bimisli ma jurra al mausulu bih nahwu marartu billadhi marartu huwa barri ay billadhi marartu bih wastaghna bi misali an dzikri baqiyati syuruti an dzikri baqiyati syuruti allati sabaqa dzikruha. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, ini terkait dengan AID juga. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma faragha minal kalami 'ala dhamiril marfu'i wal mansubi, syara'a fil kalami 'ala dhamiril majruri. Ini dhamir ya, keliru. Ketika musannif faragha selesai dari membicarakan tentang dhamir yang mahal rafa' dan nasab, beliau memulai dalam membicarakan dhamir yang dibaca jer. Wa huwa imma ayyakuna majruran bi idhofah au bil harfi. Baik di jernya dibaca jernya itu karena sebab idhofah atau sebab kemasukan huruf jer. Fa in kana majruran bil idhofati lam yuhdaf. Jika dijerkan sebab idhofah, maka tidak boleh dibuang. Illa idza kana majruran bi idhofati ismi fa'ilin bi makna hali awil istiqbali. Kecuali jika dijerkan dengan sebab idhofah. Jadi idhofahnya isim fa'il yang bermakna sekarang atau yang akan datang. Hal sekarang atau yang akan datang. Contoh, ja'alladzi ana dharibuhu al-ana. Telah datang orang yang saya memukulnya sekarang. Dharibuhu, hu-nya di sini ini menjadi mudhof ilaih dari dharib. Dharib fa'il ya. Jadi dia majrur, dibaca majrur karena diidhofakan oleh isim fa'il dharibun. Maka hu-nya ini boleh dibuang. Karena dia menjadi
majrur bi idhofati ismil fa'il dan bermakna sekarang. Au ghadan atau besok. Fataqulu ja'alladzi ana dharibun bi hadfil ha'i. Dengan membuang haknya. Ya. Jadi kalau dijerkan sebab idhofahnya isim fa'il, idhofahkan oleh isim fa'il yang bermakna hal dan istiqbal, maka boleh dibuang. Nah, haknya itu. Wa in kana majrurun bi ghairi dzalik lam yuhdaf. Jika dijerkan dengan selain tadi, selain isim fa'il di makna hal atau istiqbal, maka tidak boleh dibuang. Contoh ja'alladzi ana gulamuhu. Telah datang orang yang saya adalah gulamnya, budaknya atau anak lakinya. Gulam ini kan bukan isim fa'il. Iya. Hu-nya tidak boleh dibuang. Aid yang berupa hu ini yang kembali kepada alladzi itu tidak boleh dibuang. Wa ana madrubuhu. Dan saya yang dipukulnya. Nah, madrub ini bukan isim fa'il, tapi isim Maf'ul. Atau isim fa'il tapi mengandung makna lampau. Wa au ana dharibuhu amsi. Yang saya memukulnya kemarin. Tidak menunjukkan. Maka hu-nya tidak boleh dibuang. Wa asyara biqaulihi, misalnya mengisyarahkan dengan perkataannya ka anta qadin, seperti lafaz anta qadin, kamu yang memutuskannya. Qadin ini kan isim fa'il. Iya. Ternyata di sini ada yang dibuang, qadihi. Ila qaulihi ta'ala, maksud dari ka anta qadin, contoh yang dicontohkan oleh Imam Musannif, Imam Ibnu Malik, itu mengambil dari firman-Nya Allah, yakni faqdi ma anta qadin. Faqdi, maka putuskanlah apa yang kamu memutuskan. Memutuskannya harusnya gitu ya. Putuskanlah at-taqdiru ma anta qadihi. Iya. Hi-nya balik ke ma. Si mausul ma. Maka hi-nya boleh dibuang. Aid atau dhamir yang kembali kepada isim mausul ini boleh dibuang. Kenapa? Karena dia diidhofahkan, dijerkan oleh isim mausul. Isim apa? Isim fa'il ya. Qadin. Fahudifat al-ha'u, maka ha itu boleh dibuang. Wa ka'annal musannifa istaghna bil misali. Nah, musannif seakan-akan mencukupkan diri dengan contoh ini ya. An ayyu qaidal wasfa biqaunihi tanpa ya, dengan mengkaitkan sifat yakni dengan isim fa'il yang bermakna hal atau istiqbal. Tadi tidak ada keterangan itu. Tidak ada keterangan bima'nal hal awil istiqbal. Akan mencukupkan itu tadi. Pokoknya disifati oleh isim fa'il. Tapi ternyata ada keterangan ya. Tidak hanya isim fa'il saja, tapi isim fa'il yang bermakna sekarang atau yang akan datang. Itulah yang bisa membuat dom aid itu boleh dibuang. Wa in kana majruron bi harfin, jika dijarkan dengan huruf, fala yuhdafu, maka tidak boleh dibuang. Illa idza dakhala 'alal mausuli harfun misluhu. Kecuali jika ada huruf yang semisalnya yang masuk pada isim mausul. Lafdun wa maknan, baik secara lafaz atau makna. Wattafaqal amilu fihi ma madah, dan amil atau yang mengejarkan itu sama materinya, persis ittafaqo. Contoh marartu billadzi mararta bihi. Aku
telah menjumpai orang yang kamu jumpai juga. Ini billadzi mararta bihi. Ini kan dijerkan dengan huruf ya. Maka bihinya ini boleh dibuang kalau sama-sama bi ya, yang menjerkan isim mausul dengan aidnya itu sama-sama hurufnya. Jadi isim mausulnya dengan aidnya juga sama-sama dijerkan gitu ya. Ya, sama-sama dijerkan. Wa au antamarun bihi. Kan? Fayajuzu hakul ha'i. Maka boleh membuang hak. Fatakulu marartu billadzi mararta. Jadi boleh ya dibuang dengan syarat isim mausulnya juga dijerkan oleh huruf yang sama dengan yang mengejarkan domir tadi, domir aid itu. Nah, ternyata di dalam Al-Quran juga ada contohnya. Wa yashrabu mimma tashrabun. Dan dia minum dari apa yang kalian minum. Ai minhu, tashrabuna minhu. Minhu, buang. Ini kan sama. Min yang mengejarkan hu itu juga yang mengejarkan isim mausul ma. Mimma kan min dari minma ya aslinya ya. Mimma iya. Jadi ini yang dimaksud dengan tadi. Wattafaqal amilu fi himamadah. Amilnya itu sepakat apa? Sama-sama yang mengejarkan. Wa taqulu bil marartu billadzi anta marun. Nah, aibihi. Ini dibuang. Nah, karena billadzi ini dijerkan dengan ba. Nah, terus ini bihi juga dijerkan dengan ba. Ini juga di dalam syair ada waqad kunta tuhfi hubba samru ahibatan fabuhlana minha billadzi anta baihun. Nah, billadzi anta baihun bihi. Ternyata ada bihinya dibuang yang kembali kepada alladzi. Kenapa boleh dibuang? Karena dia dijerkan oleh huruf yang sama dengan yang mengejarkan isim mausul yang sebelumnya. Ini kan juga dijejerkan dengan ba. Iya. Antara yakun bihi. Fa ini ikhtalafal harfani. Nah, jika berbeda dua hurufnya, lam yajuz al hadfu. Maka tidak boleh dibuang. Contohnya marartu billadzi ghadibta alaihi. Aku melewati orang yang kamu membencinya. Fala yajuzu hadfu alaihi. Maka tidak boleh membuang alaihi. Kenapa? Karena huruf yang mengejarkan domir ini tidak sama dengan yang mengejarkan isim mausulnya. Yang mengejarkan alladzi kan ba, sedangkan yang mengejarkan domir aid ini ala. Beda huruf. Maka tidak boleh membuang aid di sini. Iya. Wa kadzalika marartu billadzi marartu bihi ala zaidin. Fala yajuzu hadfu bihi minhu. Begitu juga contoh ini, aku bertemu orang yang saya menemuinya ada Zaid. Gimana ini? Bahasanya? Ini juga tidak boleh membuang bihi di sini. Ya. Ikhtilaf al-harfaini karena berbeda maknanya. Nah, ini sama-sama billadzi, tapi ternyata maknanya beda. Li'annal ba'a dakhila 'alal mausul lil ilsaq. Ba yang masuk kepada isim mausul ini lil ilsaq. Ilsaq itu bertemu ya, Pak ya. Ya, bertemu. Saya bertemu dengan orang yang saya menjumpai sebabnya. Gimana ini bahasanya? Yang jelas ini ba ya, ba antara ba
yang masuk kepada alladzi dengan ba yang masuk ke dengan dhamir ini itu beda apa faedahnya ya. Kalau dalam huruf jar kan banyak ya, huruf jar ada maksudnya. Mungkin banyak itu tidak bermakna dengan yang satu. Ya, yang satu bermakna. Mungkin yang satu sebab. Iya. Waddakhil al-dhamir lisababiyah. Ya, berarti dia mungkin bermakna sebab juga. Iya. Ada nanti dibuka lah di buku yang lain itu. Ya, yang di sini intinya ba di sini bimakna ilsaq, yang di sini bimakna sababiyah. Jadi meskipun sama hurufnya, tapi kalau maknanya beda itu juga tidak boleh dibuang. Gitu. Jadi harus sama huruf dan maknanya. Itu yang diperbolehkan dibuang. Wa ini ikhtalafa al-amilani lam yajuz al-hadfu aidon. Jika berbeda amilnya itu juga tidak boleh dibuang. Contohnya maratu billadzi farihtu bihi. Nah, ini kan bi-nya di sini amilnya adalah maratu, sedangkan di sini farihtu. Nah, kan beda ya. Oh ya, beda. Beda fiil. Beda fiilnya, iya. Fiilnya kan ini muta'addi ya, Pak ya? Iya. Bukan muta'addi apa? Bukan. Lazim. Farih itu ya lazim karena dia ya yang fiilnya itu harus ke muta'addi ke apa itu ya? Maratu billadzi, sedangkan ini farihtu bihi. Aku menjumpai orang yang saya menyukainya atau kagum padanya. Fala yajuzu hadfu bihi, maka tidak boleh membuang bihi karena amilnya beda. Yang satu maratu, yang satu farihtu. Farihtu itu menyenangi juga. Ya, senang. Aku bertemu orang yang saya senang dengannya. Atau suka, menyukainya. Suka, senang sama. Ya. Farhan. Wa hadza kulluhu ya. Wal musyaru ilaih, semuanya ini yang diisyarahkan oleh dahulunya musannif kadzalladzi jurra bimal mausula jar. Begitu juga membuang ya aid yang dijarkan. Jarro yang mengejarkan mausul. Ai kadzalika yuhdhafu dhamiru, yakni begitu juga dhamir itu dibuang. Alladzi jurra, yang dijarkan bimislima jurrul mausul bihi. Dengan semisal apa yang dijarkan dengan semisal huruf yang mausul itu juga dijarkan dengannya. Intinya tadi ya, hurufnya harus sama antara yang mengejarkan dhamir dengan yang mengejarkan mausul. Tadi kalau ba ya ba, sama-sama ba-nya. Nahu maratu billadzi maratu fahuwa barun. Ai billadzi marartu bihi. Ini udah dibuang ya bihinya. yakni ba-nya ini sama dengan billadzi. Fastaghna bil misali an dzikri baqiyati syurutil lati sabaqa dzikruha. Ini maka tidak perlu contoh-contoh yang menyebutkan sisa syarat-syarat yang telah didahului. Ya, ini bisa dikembangkan lagi apa contoh-contoh lainnya yang sesuai dengan syarat ya, syarat tadi. Syarat boleh membuang aid yang dibaca jar itu. Udah tak tutup kesimpulannya. Mungkin ada yang didiskusikan Bapak Ibu. 9 ternyata.
Bromlah mana Bromlah? Enggak nyambung saya Pak Suripno. Remeng-remeng. Gampang lah istilahnya. Apa? Ini yang pintar Pak Suripno sendiri nih. Ini Mas Abdurrahim juga pintar, cuman enggak bersuara. Saya simpulkan sebentar. Sekarang tanggal 9 apa Bu ya? Iya, 9 Pak. Banyak sekali nih pembahasannya hari ini. Artinya yang dibaca banyak, cuman pembahasannya cuman dhamir a'id. Itu aja susah Pak Suripno, aku nggak paham. Kenapa boleh dibuang, kenapa tidak boleh dibuang? Bedanya itu aja. Itu harus dibaca lagi. Kalau saya nggak baca lagi juga nggak mungkin. Harus dibaca lagi, Pak. Ini kesimpulan ya Ustazah. Iya, kesimpulan Ibu. Coba semoga bisa membantu pemahaman. Remeng-remeng. Nah, ini ya. Ya ini kesimpulannya yang pertama itu boleh membuang dhamir a'id. Nah, dhamir a'id itu yang kembali kepada isim mausul ya. Yang dibaca nasab dengan syarat dinasabkan oleh fiil yang sempurna atau sifat. Contohnya ja'alladzi darabtu. Nah, ini hu-nya boleh dibuang. Kan aslinya ja'alladzi darabtuhu ya. Iya, fi mahali nasbi. Makanya dia harus nasab. Mahal nasab. Ini boleh dibuang. Jadi cukup mengatakan ja'alladzi darabtu. Nah, dengan syarat dia dinasabkan oleh fiil yang sempurna. Kan telah datang orang yang saya memukulnya. Atau dinasabkan oleh sifat. Nah, sifat di sini bisa isim fa'il atau yang ya di sini contohnya isim fa'il. Contohnya alladzi ana mu'tika dirhamun. Sesuatu yang saya memberikanmu itu adalah dirham. Barang yang sudah saya berikan itu adalah dirham. Ai alladzi ana mu'tikahu dirhamun. Hu-nya ini boleh dibuang. Hu-nya ini namanya a'id ya. A'id itu dhamir yang kembali kepada isim mausul. Yaitu intinya di situ. Pokoknya boleh membuang a'id. Kalau dia dibaca nasab atau mahal nasab itu boleh dibuang asalkan dia dinasabkan oleh fiil atau fiil yang sempurna atau sifat. Nah, di sini nyambung Bapak Ibu ya. Ini ada pelajaran baru. Apa, ini Pak? buat Bu Rohmah. Apa Bu Romlah? Apa? Ya. Ini ya kalau sesuai dengan teori yang saya baca ya. Di sini nih di slide-nya Bu Guru. Jadi ada teori ini naat man'ut kalau nggak salah. Jadi anak tuh jumlah. Naat berupa jumlah. Makanya dikatakan tadi sifat karena dia menempel pada suatu kata kerja. Nah, makanya kalau ada kata benda ya, kata benda berakhiran tanwin, kemudian setelah kata benda itu kok ada fiil, maka fiil itu bermakna menjadi sifat.
Oh. Ya, contohnya Ya. gini. Ini sama sebenarnya karena di sini kan dia marfu sebenarnya. Fi mahali rafi. Cuma karena dia domir ya, bukan isim jinsi gitu. Kalau contohnya gini, hada ngamalun yanfa'u gitu. Ini adalah amalan kemudian ditambah sisipan yang fangu itu kan bermanfaat. Jadi ini adalah amalan yang bermanfaat contohnya. Nah, maka kata kerja di situ kata kerja ya setelah kata benda yang bertanwin itu dihukumi sebagai sifat daripada kata kerja sebelumnya, kata benda sebelumnya. Makanya disisipi yang. Ini teori di ilmu pelajaran naat manqut. Mudeng enggak Bu Romlah? Iya, kayaknya beda deh Pak Ustadz Suripno. Beda ya Ustadzah? Tapi kayaknya iya beda Bu. Tapi yang di sini maksudnya sifat itu adalah isim fa'il itu Pak. Mu'tin ini kan isim fa'il ya. Tiga. Ya, ini apa? Mu'tin isim fa'il di sini ya. Iya. Mu'tin ini kan isim fa'il. Itu yang disebut dengan sifat di sini. Itu yang tadi memang jumlah yang jatuh setelah isim nakirah itu jadi naat atau sifat. Ya itu teorinya. Mungkin ini karena ini tadi bukan fiil ini berarti tapi bisa bermakna sifat itu. Ya. Karena dia isim fa'il gitu ya. Jadi dimanakan sifat gitu. Iya. Iya. Sifat ini kan bisa berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Iya, karena ada syarat-syaratnya, enggak tidak setiap isim biasanya gitu. Iya, dia bisa berhukum seperti fi'ilnya. Iya, betul. Itulah pertanyaan jawaban yang benar itu. Iya. Jadi ada tiga isim yang bisa beramal sebagai amal fi'il. Pertama masdar, kedua isim fa'il dan isim maf'ul. Maka dia bisa beramal sebagai fi'il katanya. Ya. Ya itu yang menjadi syarat di sini boleh membuang aidnya itu Pak. Ya, insya Allah di sini mafhum ya Bapak Ibu. Iya. Remang Ustazah. Oh, masih remang-remang Bu. Iya. Ini udah tell me ini. Ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa. Yang penting belajar Ustazah. Biar nemenin saya gitu. Sama nanti dikasih sendiri sama Allah. Iya Ustazah betul. Yang penting belajar. Ya. Ini yang kedua tadi itu ini bahasa Arab tadi. Ini tempat-tempat yang dilarang ya membuang domir aid. Nah, tadi boleh membuang domir aid ya yang dibaca nasab dengan syarat dengan syarat dinasabkan oleh fiil yang sempurna atau sifat. Dan berupa domir mutasil. Nah, tadi kurang ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau tidak memenuhi syarat tadi maka tidak boleh dibuang. Harus utuh. Harus disebutkan. Harus disebutkan haknya. Yang pertama itu jika fasilon. Nah, idza kana dhamiru munfasilan wujuban. Nah, maka tidak boleh dibuang di sini. Contohnya ja'alladzi iyyahu darabtu. Nah, iyyahu di sini kan dhamir munfasil. Nah, imtana'a hadfu dhamir nasbi. Maka tercegah membuang dhamir nasab iyyahu fi hadzal misal. Li'anna dhamira iyyahu munfasil wujuban. Walidzaka li'annahu waqa'a maf'ulan muqaddaman 'ala amri. Dia terletak ya mendahului fiilnya. Kemudian yang kedua idza kana nasibu fi'lan naqis. Jadi
Ya, kalau fiilnya tidak sempurna atau nakis, itu tidak boleh dibuang. Contohnya ini ya, ja'alladzi ka'annahu zaidun. Nah, ka'anna di sini dianggap nakis atau fiil nakis ya. Yang ketiga, idza kana nasibu harfan. Kalau yang menasabkan itu berupa huruf, bukan fiil atau sifat, maka dia tidak boleh dibuang. Namanya ja'alladzi innahu muntaliqun. Ya. Suara saya masih terdengar, Ibu? Oh, masih bening sekali, Bu. Ustazah. Cuman pahamnya kitanya remeng-remeng. Maklum. Di sini mafhum ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau domirnya munfasil, kemudian dinasabkan oleh fiil yang nakis atau dinasabkan oleh huruf, maka tidak boleh dibuang. Ini aidnya, ya. Domir aid. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, syurutu hadfil aidil majruri bil idhofah. Syarat boleh membuang aid yang dibaca jir dengan idhofah. Nah, yajuzu hadful dhamiril aid al majrur bil idhofah bi syartin wahid. Ya, ayyakunal mudhaf wasfan, yani isim fa'il. Wa yakunu zamanuhu al hal awil mustaqbal. Ini contohnya kecil banget ini. Ya. Kecil banget. Ja'alladzi ana doribun. Ana doribun An. Al-an. Au apa itu? Apa itu? Au godan. Au godan atau besok. Oh. Atau besok. Ini kan menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Ya. Kalau domir terkait dengan zaman gitu ya jadinya. Iya. Kalau isim fa'il disertai dengan keterangan waktu lah, bayanu zaman. Keterangan waktu sekarang atau yang akan datang. Maka domirnya ini boleh dibuang. Jadi aslinya gimana ini? Ja'alladzi ana doribuhu al-an. Iya, doribuhu al-an pauhudan ya. Hu-nya dibuang boleh. Karena dia dijarkan oleh isim sifat fa'il. Isim fa'il. Mutofilai. Mutofilai. Idofah lah istilahnya. Idofahkan. Tarkib idofah. Tarkib beridofah. Jadi di sini ada domir. Jadi kalau kita intinya kalau kita membaca teks ya yang mengandung isim mausul, kok di situ tidak ada aidnya, oh berarti dibuang gitu. Cuma penyebabnya apa itu yang harus kita cari ya, karena ini kan banyak tadi penyebabnya. Boleh dibuang karena ini, karena itu ya. Iya. Jadi pasti itu isim mausul. Setelahnya ada sifat, ada silah mausul, silah sama aid. Ya. Nah, aidnya itu yang sering dibuang. Iya. Ini yang tempat-tempat yang tidak boleh membuang aid yang dibaca jer. Nah, ini yang disebutkan idhofah. Yang pertama, jika tidak dimudhofkan oleh sifat. Contohnya ja'alladzi ana gulamuhu. Nah, ini kan diidhofahkan dengan lafadz yang bukan sifat ya. Gulam itu. Ya. Maka hu-nya tidak boleh dibuang. Itu. Yang kedua, idza lam yakun al-wasfu ismu fa'ilin. Nah, yang kedua, jika sifatnya bukan isim fa'il, tapi isim maf'ul misalnya di sini. Maka itu juga tidak boleh dibuang. Ja'alladzi ana madrubuhu. Nah, ini dia diidhofahkan tapi tidak oleh isim fa'il. Maka hu-nya tidak boleh dibuang aidnya. Yang ketiga, idza kana al-wasfu madiyan, diidhofahkan oleh isim fa'il tapi masanya yang lalu, waktunya sudah lewat. Contohnya ja'alladzi ana dharibuhu ams. Nah, saya telah datang orang yang saya memukulnya kemarin. Nah, kemarin kan madi ya, sudah lewat. Maka tidak boleh
Aidnya di sini tidak boleh dibuang, hunya ini ya. Harus ada. Harus ada. Nah, gitu. Itu kesimpulan yang terakhir, ini syarat membuang aid yang dibaca jer. Dijerkan oleh huruf jer. Yang pertama, ayyakun al-ismul mausul awil mausuf bil ismil mausul majruran bi harfin jar. Ya, harus sama-sama dijerkan oleh huruf jar. Yang kedua, ayyakuna harful jar alladzi jarrul aid al-mahdhuf mumasilan lafdhan wa ma'nan lil harfi alladzi jarrul ism al-mausul awil mausuf. Ya, jadi antara huruf jar yang mengejarkan domir aid dengan huruf jar yang mengejarkan isim mausul harus sama-sama hurufnya dan sama-sama maknanya. Lafdun dan makna harus sama. Ayyakuna muta'alliq al-harfaini wahidan madah wa makna. Sama-sama berhubungan ya. Terkait ya, yang satu bi yang bermakna dengan, yang satu juga bi yang bermakna dengan. Tidak beda artinya. Contohnya di dalam Al-Qur'an ini wa yashrabu mimma tashrabun. Takdir wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Nah, ini sama-sama dijarkan oleh min. Ya. Maka min hu yang domirnya ini boleh dibuang. Atau marartu billadzi mararta. Ai billadzi mararta bihi. Nah, bihinya dibuang. Karena dijerkan oleh huruf jar yang sama mengejarkan dengan yang sama mengejarkan isim mausul. Marartu dari anta marun ai marun bihi. Jadi harus sama huruf jarnya, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda tidak boleh dibuang. Contohnya tadi ya, marartu billadzi ghadabta alaihi. Yang satu bi, yang satu ala itu tidak boleh. Ya, nggak boleh ya. Ya, sama itu. Ya, di sini sudah mana ya Bapak Ibu ya? Ya, insya Allah nanti harus diulang lagi. Ya, mungkin kalau baca Al-Quran terus menemui isim mausul dicari aidnya kok nggak ada, berarti mungkin dibuang. Iya, kayaknya kayak gitu. Ya kayak tadi wa yashrabu mimma tashrabun ai minhu. Atau tadi darni wa man khalaqtu wahida ai khalaqtuhu. Itu banyak yang dibuang ternyata. Iya, itulah khasanah bahasa Arab itu ya. Iya. Tanpa dipelajari kayak gini nggak tahu benar. Sampai detail itu Ya, sedetail. Bisa mengetahui di dalam sini harusnya. Dan tidak hanya itu ya, model-model yang lain banyak juga. Iya. Ada lafaz istaqarra yang dibuang juga ada di lafaz apa itu? Iya, dalam jar majrur, Pak. Itu jadi harusnya ada di situ tapi di mahdhuf. Istaqarra fit dari misalnya. Istaqarra itu maksudnya kan menetap gitu ya, menetap di rumah. Menetap. Ya, sudah tidak ada ya. Ada lumayan nih 1,5 jam, jazakallah khair nih. Padahal ini diulang-ulang. Iya. Masih temanya isi mausul ayun, isi mausul ma itu juga. Ya, yang bisa untuk semua. Istilahnya apa? Yang mustarok. Ada sah mustarok dan
Saksun apa tuh? Khos ya? Khos. Ya, khos. Wah, ini masalahnya udah setebel gini. Kalau saya apalnya kalau baca, kalau nggak baca nggak hafal. Sama Pak, saya juga harus meroja. Jadi kalau untuk yang apa namanya yang di luar kepala ya yang punya kesan-kesan tersendiri lah. Ya, kalau enggak harus baca. Tapi kalau dibaca mudeng lagi nih. Ya. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Mari kita membaca surat Al-Fatihah dan doa kafaratul majlis. Al-Fatihah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.